kita bahwa melafadzkan niat itu tidak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melafadzkan niat. Niat yang dicontohkan, yang dilafadzkan itu adalah pada saat ibadah haji dan umroh. Maka kalau haji dan umroh silahkan melafadzkan niat. Tetapi untuk sholat wajib maupun sholat sunnah itu adalah satu peristiwa yang setiap hari terjadi di zaman Nabi. Nabi setiap hari sholat, para sahabat setiap hari sholat, bahkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi nyatanya tidak ada satupun riwayat dari Nabi maupun dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi atau para sahabat melafadzkan niat. Padahal sholat adalah peristiwa yang setiap hari dijalankan, tapi riwayatnya tidak ada. Karena riwayatnya tidak ada, maka dalam ibadah itu kita harus ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjalankan sholat. Dan niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jadi niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga Bapak Ibu, kita di dalam menjalankan ibadah sholat tidak perlu melafadzkan usolli, tidak pula melafadzkan nawaitu, seperti misalnya nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri, itu tidak perlu kita lafadzkan. Setiap kita makan sahur, maka di situ sudah ada niat sholat, niat puasa. Jadi setiap kita makan sahur, maka sudah ada niat puasa. Setiap kita berdiri kemudian mengucap takbiratul ihram, maka di situ sudah ada niat sholat, sehingga tidak perlu diucapkan. Selain itu, mengucapkan niat ini juga akan merepotkan bagi kita. Ketika kita sedang sholat, niatnya pertama adalah munfarid, atau niatnya pertama tadi adalah makmum, tapi tiba-tiba dia masbuk. Ketika dia masbuk, ada yang nepuk plek jadi makmum, berubah niatnya menjadi imam pakai hati atau pakai lafaz? Pakai hati kan? Nah, sehingga memang benar ini tidak merepotkan karena pakai hati. Coba kalau pakai lafaz, berubah niatnya gimana? Ya, di tengah. Tadi kan kita sholat sendiri, sudah mengatakan sebagai sholat munfarid. Tiba-tiba dapat rakaat kedua ada yang plek begitu, bilang usolli. Ya, batal enggak kalau bilang usolli? Ya. Ya, tidak usah diucapkan, karena itulah hukum asal niat tidak perlu diucapkan. Ya, jadi niat tidak perlu diucapkan. Andai perlu diucapkan seperti tadi, ketika kita tadi sudah Allahu Akbar, niat sendiri ya, tiba-tiba datang pelek, lalu jadi imam. Berarti kan dia berubah niat. Berubah niatnya dilafadzkan atau tidak? Tidak. Berarti niat dilafadzkan atau tidak? Tidak. Kalau dilafadzkan gimana di sini? Pas ruku atau pas dapat sujud misalnya, tiba-tiba ada di samping kita yang jadi makmum. Lalu apa yang kita ucapkan? Cukup berubah niat dalam hati atau diucapkan? Dalam hati. Karena justru diucapkan itu membuat kita repot. Maka tuntunan syariat itu memudahkan kita. Itulah kenapa Nabi mengajarkan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita dalam masalah sholat, puasa, wudhu, mandi, semua niat tersebut cukup di dalam hati. Dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan lafadz niat dalam ibadah kecuali haji dan umroh. Maka untuk haji dan umroh silahkan dilafadzkan. Lu kok dilafadzkan haji dan umroh? Karena ada contohnya. Ibadah itu ittiba, tinggal mengikuti cara yang diajarkan dilakukan oleh Nabi.
Lah kalau sholat ada enggak Nabi mengatakan usolli? Tak ada hadisnya. Lah kalau kemudian wudu, pernahkah Nabi mengucapkan nawaitu? Tidak ada hadisnya. Puasa Ramadan, apakah Nabi mengucapkan nawaitu? Tidak ada hadisnya. Sehingga niat cukup di dalam hati. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sehingga dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, di situ ketika Nabi SAW berdiri untuk salat, beliau mengucap Allahu Akbar. Jadi tidak ada kata apa-apa sebelumnya. Sebelumnya Nabi tidak mengucap usolli, tapi Nabi mengucap apa? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak dijumpai adanya suatu riwayat dari para sahabat atau dari para makmum Nabi yang mengucap usolli. Maka untuk melafadzkan niat itu tidak ada dalam hadis yang sahih, juga tidak ada dalam hadis yang dhaif, tidak pula ada dalam hadis yang hasan. Jadi melafadzkan niat itu hadis sahihnya tidak ada, hadis dhaifnya tidak ada, hadis hasannya tidak ada. Jadi tidak ada hadis melafadzkan niat, baik yang sahih, yang dhaif maupun yang hasan, itu tidak ada, sehingga tidak perlu dilafadzkan. Namun demikian kita menghormati pendapat orang yang mengucapkan nawaitu atau mengucapkan usolli, karena ini bagian dari perbedaan pendapat. Tetapi untuk kita tidak melafadzkan niat, karena niat letaknya ada di dalam hati. Lafadz niat hanya ada dalam ibadah haji dan ibadah umroh.